Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Krishnamurti. My student ID number is 193206161. In this video we will have a short discussion about Direct and Indirect Speech Act. Let's have a look at the definition of Direct and Indirect Speech Act. So according to Yule 1996, when there's a direct relationship between a structure and a function of a sentence, it is called a direct speech act. But when there an indirect relationship between a structure and a function of a sentence, it is called indirect speech act. Okay, so first we will discuss about direct speech act. A utterance is seen as a direct speech act when there is a direct relationship between the structure and the communicative function of the utterance, like a declarative used to make a statement, an interrogative used to make an interrogative used to ask a question, and an imperative used to make a command or a request. Jadi maksudnya direct speech act itu adalah ketika apa yang diucapkan oleh pembicara, modus kalimatnya itu sama dengan fungsinya. Maksudnya apa yang dia ucapkan dan apa yang dia intensikan ketika mengucapkan itu tuh sama. Seperti kalau dia mengucapkan kalimat berita, ya dia intensinya untuk memberikan berita, atau kalau dia mengucapkan apa yang diucapkan itu kalimat tanya, yo intensinya untuk menanyakan sesuatu gitu. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh dari direct speech act. The first example, we have a conversation between Bambang and Bowo. So, Bambang said, "Gila bro, tadi bantengnya Pak Joko lepas, nyeruduk motornya Bu Mega sampai lampu belakangannya pecah." And then Bowo responds, "Loh iya ya bro, terus gimana sekarang?" And Bambang responds, "Udah ketangkep bro, udah dikandangin sama warga." And Bowo responds, "Wah alhamdulillah kalau gitu, untung gak sampai ngerusak tanaman padinya Pak Yusuf." Di contoh yang pertama ini, apa yang Bambang ucapkan di awal percakapan tadi adalah kalimat yang modusnya adalah kalimat berita atau declarative sentence, yang mana ketika dia mengucapkan ini, intensi dia adalah untuk memberi berita atau memberi kabar kepada Bowo tentang apa yang baru saja dia lihat. Jadi ini merupakan contoh dari direct speech act di mana kalimat berita digunakan atau difungsikan untuk memberikan suatu berita. Next example, we have a conversation between Joko and Bambang. Joko said, "Loh Bang, Bowo kemana? Kok tumben nggak bareng kamu?" And then Bambang respon, "Katanya dia lagi demam, timnya kalah 8-2 kemarin." And Joko respon, "Wah iya masa sampai segitunya sih?" Di contoh yang kedua ini, apa yang Joko ucapkan di awal percakapan tadi merupakan kalimat tanya yang intensinya adalah untuk menanyakan. Joko ketika dia berkata seperti itu, maksud dia itu ya memang untuk menanyakan kondisi atau di mana si Bowo kok nggak datang ke tongkrongan gitu. Ini adalah contoh dari direct speech act di mana kalimat tanya atau interrogative sentence difungsikan untuk bertanya dan mengharapkan jawaban berupa informasi dari lawan bicaranya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Ini adalah contoh terakhir dari direct speech act. Di sini ada percakapan antara Joko dan Bowo. Joko bilang, "Wo, tolong ambilin pisang goreng depan kamu dong." Lalu si Bowo menjawab, "Loh Jok, kamu kan udah ngambil 2 tadi, masa mau nambah? Yang lain lo belum kebagian." Dan Joko respon balik, "Halah udah ambilin lah, nanti kalau habis tinggal goreng lagi." Di contoh yang ketiga ini kita bisa lihat apa yang Joko katakan di awal percakapan merupakan kalimat perintah yang intensi dia
ya juga untuk memerintah atau meminta, lebih tepatnya command and request, memerintah atau meminta gitu loh. Nah, itu merupakan contoh dari direct speech act di mana kalimat perintah digunakan untuk memberi perintah. Next we will discuss about indirect speech act. So in the discussion about direct and indirect speech act, direct speech act seems to be more interesting to discuss than direct speech act. Jadi indirect speech act ini gimana ya, lebih menarik untuk dikulik gitu loh, karena memang di keseharian kita pun pasti sering gitu loh, kita mengucapkan sesuatu yang intensinya itu berbeda dari apa yang kita ucapkan gitu. So Searle stated that an indirect speech act is one that is performed by means of another. That means that there is an indirect relationship between the form and the function of the utterance. Jadi indirect speech act ini kebalikan dari direct speech act tadi ya. Kalau direct speech act itu modus kalimat dan fungsinya itu sama, maka indirect speech act itu modus kalimat dan fungsinya itu berbeda. Misal kalimat tanya digunakan untuk kalimat perintah digunakan untuk memberi perintah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya saja ya. Let's have a look at the first example of indirect speech act. So there's a conversation between Bowo and Joko. Bowo say, "Jok, kamu bisa nggak sih kalau naruh korek itu jangan jauh-jauh?" And then Joko responds, "Wah iya, sorry Wak." Ini ceritanya si Bowo sama Joko itu lagi nongkrong ya, koreknya cuma satu lah, sama si Joko itu koreknya ditaruh deket dia tapi agak jauh dari Bowo, jadi Bowo itu kalau mau ngambil agak kerepotan gitu. Nah, yang dikatakan Bowo itu merupakan kalimat tanya, tapi intensi dia ketika mengucapkan itu bukan untuk bertanya, melainkan menyuruh Joko agar dia mengambilkan koreknya, atau menyuruh Joko untuk menaruh korek itu ya kedekatan sama dia gitu loh. Jadi dia kalau mau ngambil nggak repot gitu. Nah, ini merupakan contoh dari indirect speech act di mana kalimat tanya digunakan sebagai atau berfungsi sebagai kalimat perintah atau request or command untuk menyuruh atau meminta. And next, let's have a look at the example number 2. There's a conversation between Bowo and Bambang. First Bowo said, "Bang, bantuin aku lah, Joko udah gede levelnya, susah kalau lawan sendiri." And then Bambang response, "Kamu gak lihat aku babak belur lawan Bu Mega?" And then Bowo response, "Wah gila, Bu Mega udah tua masih jago juga ternyata." Di contoh ini ceritanya Bambang, Bowo, Bu Mega sama Joko lagi main game. Bu Mega itu satu tim sama Joko, sedangkan Bowo satu tim sama Bambang. Nah, pada contoh yang kedua ini kita bisa lihat bahwa apa yang diucapkan Bambang itu adalah kalimat tanya, tapi intensi dia ketika mengucapkan itu bukan untuk bertanya, melainkan memberi statement atau memberi kabar kepada Bowo. Jadi maksud dari apa yang dikatakan itu sebenarnya gini, aku lagi babak belur lawan Bu Mega, aku nggak bisa bantu kamu. Nah, itu dia itu ingin mendeclare something, tapi menggunakan apa yang diucapkan itu adalah kalimat tanya, kalimat yang modusnya itu kalimat tanya gitu loh. Nah, ini adalah bisa dimengerti ya. Nah, ini adalah contoh dari indirect speech act di mana kalimat tanya digunakan untuk memberi kabar. Contoh yang terakhir, di sini ada percakapan antara Bambang dan Joko. Bambang ngomong, "Jok, tugasmu nggak akan selesai loh kalau kamu main game terus." Terus si Joko respon, "Alah santai, deadline-nya masih lama kok." Bambang respon lagi, terserah kamu lah."
Di contoh ini bisa kita lihat apa yang Bambang ucapkan di awal percakapan itu adalah kalimat tanya atau kalimat berita atau declarative sentence. Tapi intensi dia ketika dia mengucapkan itu bukan untuk memberi kabar atau memberitahu Joko bahwa tugasnya Joko itu nggak akan selesai kalau dia main game terus, enggak. Ketika dia mengucapkan itu, intensi dia itu adalah untuk menyuruh Joko agar dia itu berhenti main game dan mengerjakan tugasnya gitu, agar tugasnya itu cepat selesai dan tidak mepet deadline. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari indirect speech act, di mana kalimat deklaratif atau kalimat berita digunakan untuk berfungsi untuk menyuruh atau comment or request. Okay, I think that's all about direct and indirect speech act that I can explain. I hope my explanation is understandable and it helps you to gain more understanding about direct and indirect speech act. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.